Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi bersama saya di materi CNC untuk siswa kelas 11. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat walaupun di kondisi pandemi seperti ini. Semuanya bisa dilakukan dengan teknologi. Adanya teknologi ini bisa kita gunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Di antaranya belajar walaupun tidak bertemu secara langsung, kita bisa bertemu melalui layar kaca handphone Anda semuanya. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi bahasa-bahasa pemrograman CNC untuk mesin CNC Training Unit 2 Axis yang kita pelajari bersama. Sebelumnya, silakan yang belum menyiapkan catatannya, disiapkan catatannya, barangkali ada hal-hal penting yang perlu dicatat. Yang belum menyalakan layar monitor, silakan diaktifkan layar monitornya, layar HP-nya, pastikan sinyalnya nyambung dan ada kuota ya. Semoga kuota belajarnya belum pada habis. Baik, saya coba presentasikan materinya yang terkait dengan bahasa pemrograman mesin CNC Training Unit 2 Axis. Baik, kita tunggu. Ya, semoga sudah terlihat materinya. Jadi dalam kita mengoperasikan mesin CNC itu akan beroperasi atau bekerja ketika diperintah. Nah, untuk memerintah mesin CNC itu supaya bekerja, membubut benda kerja, gitu ya, maka kita harus mengetahui bahasanya mesin. Bahasa mesin, ibarat kita bicara dengan anak kecil itu, ya kita harus tahu bahasanya anak kecil. Kita ingin bicara dengan orang tua, kita harus tahu bagaimana tata cara kita ngomong dengan orang tua. Kita ingin bicara dengan misalkan direktur sebuah perusahaan, ya maka kita harus bisa tahu bagaimana bahasa yang harus disampaikan ke lawan bicara kita. Nah, kita ingin menyuruh mesin ini adalah benda mati yang harus kita suruh supaya bergerak, maka perlu sebuah bahasa yang juga dapat dimengerti oleh mesin itu sendiri, yaitu mesin CNC. Nah, itu yang disebut dengan bahasa pemrograman. Jadi mesin CNC ini akan bekerja jika dia tahu atau mengerti bahasa yang diinputkan di sistemnya. Nah, bahasa pemrograman ini adalah sebuah perintah yang disampaikan kepada mesin supaya mesin itu bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia, oleh kita, atau oleh si pemberi pesan. Nah, dalam pemrograman CNC Unit 2 Axis ini ada dua cara, yaitu pemrograman secara manual, yaitu dengan cara memasukkan data ke mesin dengan mengetik tombol-tombol masukkan data melalui keyboard yang terdapat pada pengendali mesin. Ini yang pertama, jadi kita membuat program secara manual, bahasa manual. Ya, kita ngetik langsung di mesin CNC kan ada panel kontrol yang ada keyboardnya ya, ada keyboardnya. Nah, kita ngetik langsung di situ, ngetik kode-kodenya atau bahasanya atau angka-angkanya langsung di keyboard mesin. Secara manual, satu persatu
kata per kata, baris per baris, gitu ya, sampai selesai. Itu dinamakan membuat program secara manual. Yang kedua, yaitu pemrograman secara otomatis. Adalah pemrograman dengan memasukkan data ke mesin melalui perangkat lunak. Melalui perangkat lunak, misalkan melalui disket, kalau untuk jenis mesin training unit 2 aksis yang lama ya, versi lama itu pakainya disket atau kaset. Sekarang sudah ada yang menggunakan flash disk, serta interface melalui kontak layanan kaset yang tersedia pada panel pengendali mesin. Kalau mesin-mesin yang keluaran versi terbaru sudah bisa menggunakan Bluetooth, gitu ya. Ada yang menggunakan kabel data dan sebagainya. Artinya program itu dibuat di luar perangkat mesin. Program dibuat di komputer lain atau di laptop, gitu ya. Udah setelah jadi selesai, kemudian dikopikan, ditransfer ke perangkat yang ada di mesin CNC. Ditransfer ke komputer yang ada di mesin CNC. Caranya bisa di copy menggunakan disket atau kaset atau flash disk atau pakai kabel data atau pakai nirkabel ya, pakai Bluetooth dan sebagainya. Sesuai dengan jenis mesinnya. Untuk mesin training unit 2 aksis merek MCO itu menggunakan disket ataupun kaset karena ini mesin versi lama. Yang selanjutnya, nah, bahasa pemrograman untuk mesin CNC training 2 aksis itu ada banyak sekali bahasanya. Yang pertama, kelompok untuk kode G namanya ya, G-code atau kode G. Kode G sendiri ini banyak sekali, ya, dari kode G00 sampai G92. Itu masing-masing kode memiliki fungsi sendiri-sendiri. Jadi ketika kita ingin memerintahkan, misalkan kita ingin memerintahkan mesin supaya eretan mesin itu bergerak cepat, gitu ya, tanpa menyayat, maka apa bahasa yang harus kita sampaikan ke mesin? Disinilah fungsi kode G. Yang pertama adalah G00. G00 ini ketika kita input ke dalam program mesin CNC, dia akan berfungsi memerintah kepada mesin supaya melakukan gerakan cepat tanpa penyayatan. Atau perintah gerak setilinier lurus, gerakannya lurus, tidak melingkar tapi lurus. Dan yang kedua, untuk G01, ketika kita input dalam sebuah program, maka dia akan berfungsi memerintah mesin, ya, nanti eretan mesin itu akan bergerak melingkar, ya, gerak interpolasi melingkar. Oh, mohon maaf, untuk G01 gerak lurus, ya, gerak melintang dan lurus dengan kecepatan yang sudah ditentukan. Ini G01. Biasanya digunakan untuk penyayatan rata, pembubutan rata, pembubutan tirus, pembubutan muka, ini ya, G01. Dan selanjutnya G02 berfungsi untuk gerakan perintah interpolasi melingkar searah jarum jam. Ketika kita input kode G02 pada program CNC, maka pahat akan bergerak melingkar searah dengan jarum jam. Kemudian G03 ini kebalikannya G02, gerakan interpolasi melingkar berlawanan arah jarum jam. Kemudian G04 ini perintah waktu untuk tinggal diam sesaat, ya, kurang lebih sekitar 4 detik, pergerakan pahat akan berhenti sejenak. Dan G21 yaitu perintah pembuatan blok kosong atau baris baru, ya, ketika kita ingin menyisipkan baris baru di tengah-tengah, gitu ya, itu menggunakan kode G21. G24 ini perintah penetapan radius, untuk menetapkan radius yang mau dilalui, ya, itu radiusnya berapa.
Kemudian ada G25, ini perintah pemanggilan program, subprogram. Ini ada subprogram, nanti akan dipelajari di bab tersendiri tentang subprogram. Dan ada G27, ini perintah untuk melompat ke nomor blok program. Ini ada G33, ini perintah untuk pembubutan atau pemotongan ulir tunggal. Ya. Kemudian G64, ini untuk mematikan motor asutan atau motor step, motor utamanya. G65, perintah untuk pelayanan disket atau kaset, perintah pelayanan dengan komputer eksternal. Gitu ya. Untuk G65, jadi kita misalkan memasukkan disket, nanti kalau mau dibaca atau disimpan, nah ini G65. Dan G66 ini perintah layanan dengan komputer eksternal. Ini seperti tadi misalkan kita memindah data dari flash disk atau dari kaset atau dari komputer lain ke komputer mesin di CNC. G73 perintah siklus pengeboran dengan pemutusan tatal. Ini membuat proses drilling tapi dengan cara tahalnya diputus, tatalnya diputus, nipil diputus-putus gitu ya. Dan G73 ini perintah siklus penyayatan ulir. Jadi kalau ini mengulir dari awal sampai selesai ya, dalam bentuk siklus, tidak satu persatu. Dan masih ada lagi G81, ini perintah siklus pengeboran langsung. G82 perintah siklus pengeboran dengan waktu tinggal diam. G83 perintah siklus pengeboran dengan penarikan tatal. Jadi 81, 82, 83 ini siklus pengeboran. Ya, ada yang dengan langsung tanpa berhenti, tanpa memutus tatal. Ini biasanya untuk lubang-lubang yang tidak begitu dalam ya. Kemudian G82 ini untuk pengeboran tapi ada tinggal diamnya. Ini biasanya untuk lubang-lubang yang dalam, kemudian perlu diputus tatalnya. Jadi untuk bahan-bahan yang ulet ini tatalnya tidak mau putus, maka kalau pahat kabel ini berhenti sejenak, maka dia akan terputus, kemudian akan keluar. Kemudian dengan cara penarikan tatal ini 83, jadi tatal yang ada di dalam ini biasanya untuk bahan-bahan yang bekas itu tatalnya tinggal di dalam, nah ini perlu dikeluarkan. Ini perlu dikeluarkan dengan G83. Dan G84 perintah siklus pembubutan memanjang. Ini kita membubut memanjang tapi dengan sistem siklus. Jadi misalkan nanti aplikasinya ada contohnya tersendiri di materi selanjutnya. Untuk G85 perintah siklus primeran, ya. G86 perintah siklus pemotongan alur. Ini nanti akan dibahas satu persatu setiap kode. Masih ada lagi G88 siklus pembubutan melintang. G89 perintah siklus primeran dengan waktu tinggal diam. G90 perintah program harga absolut. G91 perintah harga inkremental, G92 perintah titik awal absolut. Masing-masing kode ini, kode G ini nanti akan dibahas satu persatu di materi selanjutnya. Bagaimana aplikasi atau penerapan kode G00, G01 sampai dengan kode G92 akan dibahas satu persatu. Maka ikuti terus pembelajarannya, jangan sampai ketinggalan. Dan juga ada kelompok kode M. Kode M ini mulai dari M00 sampai M99. Tapi biasanya tidak semua kode M ini digunakan dalam pemrograman CNC, hanya beberapa saja. Ini kami sampaikan beberapa kode M yang sering sekali digunakan dalam pemrograman CNC. Di antaranya M00 ini untuk perintah berhenti program. Ada M03 ini perintah suhu utama berputar searah jarum jam. M04 perintah sumbu utama berputar berlawanan arah jarum jam. M05 ini untuk perintah sumbu utama berhenti terprogram. M06 pergantian alat potong atau perhitungan panjang pahat. M17 perintah kembali ke program utama atau akhir subprogram. M30 perintah program berakhir. M98 perintah kompensasi kelonggaran secara otomatis. M99 perintah parameter lingkaran. Ini juga nanti akan dibahas satu persatu aplikasinya dalam pemrograman. Ini nanti akan bergandengan dengan kode G. Kode M dengan kode G nanti akan dibahas satu persatu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian ada juga alarm. Alarm ini
manakala kita melakukan sebuah kesalahan dalam pembuatan program di mesin CNC atau dalam pengoperasian mesin CNC, maka akan diperingatkan oleh mesin itu sendiri dengan alarm-alarm yang ada. Ada alarm, misalkan kita salah memerintahkan fungsi G atau M, salah mengetik kode G atau M-nya salah, angkanya, akan keluar alarm A00. A01 ini salah perintah fungsi G02, G03. Misalkan kita menggunakan kode G02 atau G03 tetapi fungsi X dan Z-nya keliru misalkan, ini nanti akan keluar alarm A01. Dan seterusnya, alarm ini juga nanti akan dijelaskan satu persatu dalam bab alarm sampai dengan A17, salah subprogram. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghapus alarm. Ketika kita sedang mengoperasikan mesin CNC kemudian muncul alarm, tindakan yang mesti kita lakukan pertama adalah kita baca dulu peringatan di monitor CNC itu alarmnya apa. Setelah kita tahu alarm yang muncul, kesalahannya di mana setelah kesalahannya itu kita ketahui, ya, kemudian alarm itu dihilangkan dulu dengan menekan tombol input dan tombol ref secara bersamaan sehingga alarmnya hilang, kemudian baru kita perbaiki. Selanjutnya yaitu struktur program, ya. Kalau tadi alarm, jadi saya ulangi lagi, ketika muncul alarm itu berarti ada sesuatu yang masih belum beres, ya. Ada sesuatu yang belum benar, maka harus dibetulkan terlebih dahulu sesuai dengan informasi yang ada di alarm yang diberikan oleh mesin kepada kita. Setelah itu yaitu tentang struktur program CNC. Lah, ini sebelum nanti masuk ke pembahasan bagaimana cara menulis program, ini sebagai awalan saya sampaikan bahwa program CNC ini ya untuk memudahkan logika saja, saya bagi menjadi 3 bagian, ya. Ini tidak baku, ya. Ini hanya untuk memudahkan logika kita saja dalam menyusun program nantinya, ya, untuk pertemuan yang akan datang. Jadi yang pertama itu program CNC itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu awal program, isi program, kemudian akhir program. Untuk awal program ini kode atau perintah yang bahasa yang digunakan ini diantaranya adalah kode G92, ada M03, ada G00. Nanti susunannya seperti apa, jelasnya akan dibahas pada materi cara menulis program CNC. Kemudian isi program, ini berisi perintah penyayatan dan pengerjaan dari awal sampai akhir proses pembubutan misalkan, ya, dari proses pembubutan awal sampai pembubutan sampai akhir selesai, ini masuk di dalam isi program. Kemudian yang terakhir adalah akhir program. Jadi sebelum mesin mati, program ini kita akhiri dengan bahasa pemrograman yang dipakai yaitu kode G00, kode M05, dan M30. Bagaimana nanti susunannya, urutannya akan dibahas pada materi cara menulis program. Jadi jangan pernah absen, ya, untuk mengikuti pembelajaran CNC karena masih banyak materi-materi yang perlu dipelajari, ya, ke depan. Khususnya ini nanti cara menulis program ini akan memakan banyak pemikiran, ya, banyak pemikiran karena menyusun program ini memang yang dibutuhkan adalah logika dalam kita menentukan koordinat-koordinat atau titik-titik untuk menghitung lintasan-lintasan paham nantinya. Sehingga ini perlu pembahasan tersendiri nantinya. Demikian untuk materi hari ini tentang bahasa pemrograman di mesin CNC, khususnya untuk
mesin CNC jenis training unit 2 aksis sebagai dasar untuk kita belajar tentang program CNC. Jika ada pertanyaan ataupun masukan, kalian bisa kirim melalui chat, ya, melalui chat nanti akan saya coba tanggapi di Google Classroom. Demikian, selamat belajar kembali, selamat beraktivitas, sehat selalu, jangan lupa untuk selalu berbahagia agar badan kita sehat sentosa selamanya. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi fi sabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.